Sugeng siang anak negeri, ketemu lagi dengan aku Gatot. Kalau udah ketemu aku, berarti kalian akan aku ajak keliling Jawa Tengah. Seperti sekarang, kalian akan aku ajak keliling Wonosobo, Temanggung, dan sekitarnya. Aku mau cari ikan nyoho, salah satu ikan kecil yang jadi favorit warga di sekitar Telaga Menjer. Ikan kecil ini mau aku buat jadi isian martabak. Ada juga ikan beraskap yang mau aku sulap jadi karangasem. Aku juga mau cari pisang di sekitar desa Trogomulyo, Kabupaten Temanggung. Bukan hanya buahnya yang mau aku olah jadi oleh-oleh khas Temanggung, tapi batang pisangnya juga mau aku buat menjadi gulai. Oh iya, bukan cuma itu. Aku juga mau buat mainan helikopter dari bambu buat dijual di pasar Papringan. Penasaran toh? Selengkapnya hanya di Jejak Anak Negeri. Sekarang aku lagi ada di Telaga Menjer, salah satu danau terluas yang ada di kaki Pegunungan Dieng. Karena Telaga Menjer berada pada ketinggian 1.300 meter di atas permukaan air laut, danau yang ada di sekitar Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo ini memiliki udara sejuk cenderung dingin. Aku sekarang ditemani Mbak Fistra. Kita mau jalan-jalan menikmati keindahan telaga yang dalamnya sekitar 45 meter ini. Bukan cuma main loh mas. Kita mau cari sesuatu buat dimasak. Soalnya di telaga yang terbentuk karena letusan Gunung Pakuaja zaman dulu ini, ada banyak ikan-ikan yang bisa kita masak. Tapi kita harus turun dulu dari perahu. Soalnya ikan yang mau kita cari adanya di pinggir telaga. Bener, soalnya yang mau kita cari adalah ikan berukuran kecil khas Telaga Menjer. Biasanya ikan kecil ini berada di perairan yang lebih dangkal. Makanya nyarinya di sekitar jembatan apung ini. Wah, nggak ada ikannya di sini. Geser yuk, kurang minggir kayaknya. Yuk, kayaknya di jembatan apung yang lebih di tepi daratan lebih mudah menemukan ikan yang kita cari. Nih, sekarang aku lagi nyari ikan nyoho, yaitu jenis ikan baby fish yang biasanya nangkepnya pakai jari yang besar ini, biar sekali serok langsung dapat banyak. Yo siap, minggir. Ikan nyoho sering disebut dengan teri menjer karena ukurannya kecil seperti ikan teri dan mudah ditemukan di Telaga Menjer. Sama halnya dengan ikan teri, ikan nyoho juga tidak bisa tumbuh besar, maksimal hanya memiliki panjang sekitar 5 cm. Cara menangkapnya adalah dengan jaring seser seperti ini. Tinggal serok dari ujung satunya sampai ke ujung lain dan diangkat perlahan-lahan seperti ini. Sekilas gampang toh, padahal lumayan susah loh. Karena posisi jaring sesernya harus benar-benar tepat. Selain itu, jaring seser yang berukuran lumayan besar ini jadi lebih susah yo saat menyeser atau mendorong jaringnya. Waduh, jadi nyemplung kan aku. Kesenggol kamu sih, Fis. Loh, malah nyalain aku. Aku nggak ngapa-ngapain loh ya. Wela, ikat kepalaku malah nyemplung juga. Untung masih bisa diselamatkan. Wis lumayan akeh ki ikan nyohoknya. Yuk kita langsung masak. Ada ikan nyoho, ada wortel, ada berbagai bumbu dasar, dan ada kulit martabak. Hayo, kira-kira mau dibikin jadi apa? Iya. Ikan nyoho ini selain digoreng kering, bisa juga buat isian martabak ya Mbak ya? Nah, langkah pertama dikasih jeruk dulu biar gak amis. Bisa amis ya? Ikan nyoho dan berbagai jenis ikan yang berasal dari Telaga Menjer dikenal memiliki aroma amis yang lebih kuat.
Makanya, sebelum diolah lebih lanjut, kasih perasan dulu dengan jeruk seperti ini. Rasa asam pada jeruk efektif menghilangkan aroma dan rasa amis pada ikan nyohonya. Masa sih enak, Mas? Oh iya, amisnya hilang yo. Tapi jangan dimakan semua, kan mau dimasak. Aku lagi mempersiapkan wortel buat campuran isian martabaknya. Wortel yang sudah dibersihkan diiris kecil-kecil seperti ini, biar lebih mudah matang dan bercampur dengan bahan lainnya. Nah, kalau bumbu-bumbunya biar disiapkan si ibu. Semuanya diiris, mulai dari bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, gula, dan bumbu dasar lainnya. Sip, semuanya sudah siap. Kita masak dulu yuk isian martabaknya. Pertama, tumis dulu bawang merah, bawang putih, dan cabai yang sudah diiris tipis. Setelah harum, masukkan irisan wortel. Tunggu sebentar sampai wortelnya layu. Masukkan daun salam dan irisan tomat biar segar. Tambahkan juga gula dan garam secukupnya sampai rasanya sesuai selera. Tunggu sampai semua bahan matang, baru kemudian masukkan ikan nyohonya. Ikan nyoho sengaja dimasukkan terakhir karena mudah matang. Selain itu, biar teksturnya masih empuk saat disatukan dengan kulit martabaknya. Yuk, bagian isinya udah matang. Sekarang kita gabungkan dengan kulitnya. Masukkan oseng nyoho, kemudian gulung kulit sampai rapi dan tidak ada bagian yang bocor. Dari aroma oseng nyoho aja udah kelihatan enak banget, apalagi kalau dimasukkan ke dalam kulit martabak ya, Bu. Yuk, ayo Mas. Yo jelas, makin enak hasilnya nanti. Wes, udah siap semua toh? Yuk, sekarang tahap akhir, tinggal digoreng. Goreng martabak isi nyoho ini dengan minyak panas yang banyak, agar seluruh bagian martabaknya terendam minyak. Digoreng juga saat minyak sudah benar-benar panas, agar lebih renyah hasil akhirnya nanti. Gak butuh waktu terlalu lama, cukup sekitar 5-10 menit, martabak nyoho siap dihidangkan. Yuk, kita cobain martabak nyohonya. Pas banget ini, masih anget. Cocok buat cuaca dingin sekitar Telaga Menjer seperti ini. Langsung anget yo badannya. Mantap ya. Enggak mantap. Tekstur dari martabak isian nyoho ini renyah di luar, lembut di dalam. Apalagi kombinasi dari bumbunya. Enak ya. Amisnya hilang. Nah, orang sini biasanya nyebut nyoho ini sebagai teri menjer ya, Bu ya. Dan biasanya olahannya itu digoreng kering seperti ini. Enak ya? Gak kurang amis loh. Amis kenyus, Mas. Mantap. Nambahnya. Naiknya pokoknya. Biasanya, warga sekitar Telaga Menjer hanya mengolah ikan nyoho jadi goreng kering seperti ini. Rasanya jadi bener-bener renyah. Nah, kalau mau, bisa beli di sekitar telaga. Jadi oleh-oleh utama yang bisa kalian dapatkan di sini. Masih di sekitar Telaga Menjer dan masih mau mengolah ikan lain yang ada di sekitar telaga. Nah, jadi selain ada ikan nyoho di telaga tadi, ada juga ikan braskap nih. Ikan braskap ini bakal aku masak bareng-bareng sama Ibu dan Mbak Wistra, bikin garang asem ya, Mbak ya. Iris dulu ikan braskap menjadi ukurannya lebih kecil. Oh iya, sebenarnya ikan braskap adalah cara masyarakat lokal untuk menyebut ikan grass carp. Sesuai dengan namanya, ikan ini merujuk ke jenis ikan herbivora yang memberantas gulma. Kepopuleran ikan yang satu ini masih kurang dibanding dengan ikan air tawar lain seperti lele, nila, gurame, terutama dalam hal sebagai bahan konsumsi. Tapi sebenarnya banyak kelebihannya loh. Selain rasanya yang enak dan empuk, ikan braskap juga bisa mengendalikan gulma yang ada di habitatnya.
Sekarang aku nyiapin bumbu untuk garang asemnya. Iris bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Sebenarnya semua bumbu yang digunakan di sini diiris tipis semua, termasuk bumbu tambahan lainnya. Jadi sebenarnya bumbu dasar untuk membuat garang asem ini cukup sederhana. Nah, selain bumbu dasar, cuma ketambahan tomat aja. Iya, Bu. Langsung dipotong iris-iris kecil-kecil. Tambahan lainnya untuk bumbu paling lengkuas, serai, dan salam. Lengkuas dan serainya juga diiris kecil-kecil yuk. Salah satu bahan yang tidak boleh tertinggal kalau sedang memasak garang asem adalah santan segar. Makanya perlu marut kelapa yang cukup banyak. Usahakan kelapanya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Yang sedang-sedang saja, yang kandungan santannya sudah banyak tapi masih ada manis segarnya. Sip, semua bahan sudah siap. Sekarang saatnya satukan semua bahan. Mulai dari irisan bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, dan lengkuas. Masukkan juga irisan serai yang banyak dan irisan gula merah. Terakhir masukkan juga irisan ikan brass cup-nya dan aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Oh iya, jangan lupakan juga dengan daun salamnya. Salah satu bumbu wajib pada masakan Nusantara yang bikin aroma masakan jadi lebih sedap. Nah, biasanya garang asem dimasak dengan cara dibungkus dalam daun pisang. Kali ini sedikit berbeda ya. Kita memasak dalam keadaan terbuka, tapi tetap menggunakan alas dari daun pisang, biar rasa garang asemnya lebih nikmat. Nih, yang jadi ciri khas dari garang asem adalah bumbu yang udah dipotong sama bahannya dicampur langsung sama santan segar. Tujuannya agar rasanya lebih gurih. Bener toh? Benar. Sip, tahap terakhir adalah dengan mengukusnya. Yang membuat rasa garang asam lebih segar adalah karena semua bahan dan bumbu dikukus sampai matang. Tidak ada yang ditumis sama sekali. Butuh waktu sekitar 15 hingga 20 menit sampai garang asam ini siap dihidangkan. Mas, Mbak, sikat bareng-bareng. Yuk, Ustaz. Sikat. Yuk, sekarang saatnya cobain garang asam ikan brass cup-nya. Garang asam sebenarnya adalah masakan khas Jawa Tengah, terutama daerah pesisir utara, yang menggunakan ayam sebagai bahan utamanya. Tapi selain menggunakan daging ayam, bisa juga menggunakan daging ikan seperti ini loh. Rasanya tetap enak ya. Mantap yo. Ya, tenang. Rasa dari garang asem ikan brass cup ini ada gurih, pedas, asin, apalagi kuahnya. Seger banget nih. Nah, bedanya biasanya kan kalau ikan tawar ini kalau direbus kan amis ya, Bu ya. Tapi karena bumbu serai sama tomat yang banyak jadi amisnya hilang. Iya yo. Oh, dah, amis toh. Mantap. Aku Ayo, nambah Mas. yo. Jadi tenang, asal menggunakan bumbu yang tepat, ikan dari Telaga Menjer yang terkenal amis juga bisa hilang kok rasa amisnya. Dan bener-bener enak. Oh iya, selanjutnya aku mau buat berbagai olahan dari pisang. Selain rasanya enak, yang pasti manfaatnya juga bagus buat tubuh. Mau tahu cara buatnya? Tetap di Jejana Negeri. Karena alam memberikan banyak manfaat. Bergeser ke Kabupaten Temanggung. Sekarang, aku lagi ada di Desa Tlogowungu. Di salah satu desa yang paling berada di ujung utara Kabupaten Temanggung ini, aku mau cari sesuatu buat dimasak. Nah, ini dia yang aku cari, pisang tanduk. Salah satu jenis pisang yang buahnya berukuran panjang. Eits, bukan cuma buahnya, batangnya juga tinggi menjulang. Pisang seperti ini banyak tumbuh liar di sekitar Desa Tlogowungu. Nih, kali ini aku lagi ada di Desa Tlogowungu, mau nyari pohon pisang tanduknya Mas ya? Ya. Nah, ini kebetulan karena pohonnya tinggi banget, jadi mau didodosi dulu atau mau dikurangi ketinggiannya biar ngambil pisangnya gampang. Ada cara yang unik masyarakat sekitar saat memanen pisang yang batangnya cukup tinggi, yaitu dengan cara disosok.
Setengah dari batang pisangnya disosok dengan arit atau kayu yang tajam, agar bagian atas pohon pisangnya bisa tumbang secara perlahan. Tapi kalau nyosok seperti ini, butuh minimal 2 orang, agar ada yang siap menangkap kemana arah jatuh buah pisangnya. Nah, inilah fungsinya aku di sini. Kalau buah pisangnya sudah tertangkap seperti ini, langsung potong bagian ujung tandannya. Oh iya, tujuanku ke sini sebenarnya bukan mau cari pisangnya. Kalau pisang, biar dibawa pulang masnya. Nah, tujuanku yo ini, cari batang pisangnya, buat diolah jadi makanan yang enak banget. Penasaran toh? Tar dulu yo, aku mau bawa dulu pisang dan batang pisangnya. Hehehe. Orang sekarang gak banyak yang tahu kalau batang pisang bisa dimanfaatkan jadi berbagai makanan. Kalau orang zaman dulu sih, sudah biasa loh memanfaatkan ares atau bagian dalam debok pisangnya menjadi sumber makanan. Nah, bagian dalam ini yang disebut dengan ares. Potong ares tipis-tipis seperti ini. Semakin tipis, semakin baik yo, karena semakin mudah menghilangkan getahnya. Sebelum ares atau batang pisang ini dimasak, sebaiknya kita campur atau kita rendam dengan garam dulu. Tujuannya agar getahnya hilang. Pun cekap niki, Mbak. Setelah dicampur garam dan diremas-remas seperti ini, kadar getahnya langsung berkurang drastis. Tinggal dibilas dengan air bersih dan ares pisang siap dimasak dengan bahan lainnya. Aku seperti biasa mempersiapkan bumbu-bumbunya. Nah, jadi ares pisang ini mau dimasak gulai. Jadi bumbunya komplit pakai bumbu kuning ya, Mbak? Ya, gitu. Ayo, Mas. Iya, Isra. Ada kunyit, bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, semuanya dihaluskan lebih dulu. Bumbu lainnya seperti lengkuas dan serai cukup digeprek seperti ini yo. Bahan yang gak kalah penting kalau mau bikin gulai, apalagi kalau bukan santan yo. Nah, kalau mau bikin gulai seperti ini, lebih baik pakai kelapa yang benar-benar tua, biar lebih gurih santannya. Semua bahan sudah siap, yuk saatnya kita masak. Asal bumbunya sudah komplit, masak gulai seperti ini lumayan gampang loh. Cukup tumis bumbu halus sampai harum dan matang. Kemudian masukkan langsung santan kentalnya. Tunggu sampai mendidih yo santannya. Sambil menunggu santannya panas, nyembilin ares yang sudah dihilangkan getahnya. Enak juga loh. Nah, udah mendidih tuh. Yuk masukkan ares pisangnya. Masak sekitar 15 menit sampai benar-benar matang aresnya. Selain bikin tekstur jadi lebih lunak, juga untuk memastikan getahnya benar-benar hilang. Jadi sudah nggak ada rasa sepet-sepetnya. Nah, kalau sudah mau matang, tinggal tambah dengan gula dan garam. Wah, cocok nih. Sudah sedap. Gulai sebenarnya adalah makanan Indonesia yang berbahan baku daging ayam, ikan, kambing, sapi, dan jenis daging lainnya. Biasanya menggunakan kuah bercita rasa gurih. Nah, ternyata daging-dagingannya diganti dengan ares pisang. Enak juga kok. Jadi sebenarnya ares atau isi batang pisang ini rasanya tawar. Jadi bisa dicampur dengan bumbu gulai seperti ini. Selain gurih, pedas manis juga pas. Nah, manfaatnya juga banyak sekali. Salah satunya adalah detoks sistem pencernaan, menurunkan berat badan, dan juga mengobati asam lambung. Karena alam memberikan banyak manfaat. Wah, bener. Pakai nasi yuk enak ini. Apalagi dimakan di samping sungai begini. Masih di Kabupaten Temanggung, sekarang aku dan Mas Gatot mau membuat oleh-oleh khas kota tembakau yang menggunakan pisang sebagai bahan utamanya. Namanya pisang aroma. Nah, pisang aroma ini merupakan salah satu oleh-oleh khas Temanggung. Biasanya menggunakan pisang raja nangka dan juga pisang bintung karena aromanya lebih kuat. Ya, Pak ya? Bener. Enak, Mas? Wow, si Mami terus ya.
Sesuai dengan namanya, pisang aroma. Makanya dipilih jenis pisang yang memiliki aroma harum cukup kuat. Nah, baik pisang raja nangka atau pisang gintung yang digunakan harus benar-benar dalam kondisi matang. Karena dengan kondisi seperti ini, selain aromanya cukup kuat, rasanya juga jadi lebih manis. Pisang yang dibelah-belah seperti ini yang akan jadi bagian isiannya. Sip, ngurus pisangnya sudah. Sekarang kita ikuti proses lainnya yuk. Oke, aku mau bantuin ibu-ibu yang di sana. Kamu bikin kulitnya dulu ya, Mas? Siap. Aku ikut belajar bikin kulitnya ya, Mbak. Selain pisang, bagian terpenting dari pembuatan pisang aroma ini adalah bagian kulitnya. Ada yang unik loh dari proses pembuatan kulitnya. Harus dengan tangan langsung seperti ini. Wah, angel ya, Mbak. Yo. Sik kok adonannya sih, Mbak. Aduh. Nah, ada cara unik nih untuk buat kulitan dari pisang aroma. Salah satunya adalah harus cepet pakai tangan karena adonannya kental banget nih. Ngerti, Mbak? Sebelah nih. Wah, setuju sih kan, Mbak. Tenang, tangan kami sudah bersih kok. Hehehe. Soalnya, tidak bisa menggunakan sendok atau alat bantu lainnya. Harus benar-benar menggunakan tangan. Itu pun yang punya keterampilan. Kalau aku ya jelas, susah banget. Harus bikin adonan lengket ini kalis di tangan. Harus meratakan dengan cepat ke wajan penggorengan dan harus cepat mengambil lagi adonan yang terlalu tebal. Skill yang gak gampang loh. Aku ngumpulin yang sudah jadi wae Mbak. Nih Mbak Fistra, kulitnya sudah jadinya. Sini, taruh di sini semua kulitnya. Di sebelah sini adalah bagian perakitan, alias menyatukan bagian kulit dan isiannya. Tambahkan potongan pisang dengan sedikit gula pasir, kemudian gulung bagian kulitnya sampai bentuknya jadi bulat memanjang seperti ini. Semuanya dibuat satu persatu loh, padahal setiap harinya bisa memproduksi sampai ratusan bungkus. Makanya kerjanya harus benar-benar cepat dan rapi. Tahap berikutnya adalah memotongnya jadi ukuran sekitar 2 hingga 3 cm. Nah, pisang aroma di sini hampir sama dengan piscok di Bandung. Bedanya kalau yang di Temanggung dipotong kecil-kecil ya, Bu ya? Oh iya, pisahkan potongan bagian ujungnya, karena biasanya bagian ujung ini tidak ke bagian isian. Eits, tidak dibuang kok, karena akan dijual juga sebagai remuan. Grade 2-nya juga laku loh. Nah, aku lagi bantu goreng pisang aromanya. Tahap paling terakhir yo. Menggorengnya masih menggunakan tungku besar seperti ini. Wajannya juga sangat besar dan minyak yang digunakan juga sangat banyak. Karena sekali menggoreng bisa 1 baskom lebih. Nah, jadi dalam proses penggorengan pisang aroma ini harus kering banget agar nanti kalau dikemas lebih awet. Nonton Ibu nggih? Pun? Wah, akhirnya bisa selesai juga proses gorengnya. Serampung, Bu. Alhamdulillah. Tinggal menikmati. Apa? Mah. Duh, si oke. Eits, jangan harap bisa istirahat. Yang mau digoreng masih banyak. Belum soal packingan juga. Setelah minyaknya benar-benar bersih, kondisinya juga dingin, langsung dibungkus dengan kemasan. Aku tak bantuin juga sini. Tapi sambil bantuin makan yo. Oh iya, oleh-oleh khas Temanggung ini laris manis loh. Selain menyuplai wilayah sekitar Temanggung, juga sampai ke daerah-daerah lain di sekitar Jawa Tengah lainnya. Olahan khas Jawa Tengah sudah. Selanjutnya, aku mau buat kerajinan dari bambu. Mau tahu cara bikinnya? Tetap di Jajanan Negeri Trans 7. Karena alam memberikan banyak manfaat.
Masih di sekitar Kabupaten Temanggung. Aku lagi mau bikin mainan dari bambu. Ayo tebak, mau bikin apa? Nih, aku sekarang lagi ada di Ngadiprono bersama Pakmu. Mau nyulap bambu yang kering ini jadi mainan yang spesial. Namun apa nih, Pak? Pesawat. Pesawat. Wah, Helikopter. bikin dulu ya biar cepet jadi. Hah? Bikin helikopter dari bambu? Udah kebayang belum kira-kira bentuknya gimana? Sabar yo, aku mau belajar bikin dulu sama ahlinya. Pertama, kita buat dulu bagian badannya. Pakai bambu yang masih bulat. Tinggal potong sedikit menyerong di salah satu ujung lainnya. Selain bagian bodi, bagian lain yang perlu disiapkan adalah bagian baling-baling, kaki, dan bagian ekornya. Kalau part selain bodi, pakai bambu yang sudah dibelah-belah seperti ini. Nah, kalau sudah jadi semua bagiannya, tinggal dirakit saja yo. Wah, Pakmu sih cepet banget ngerakitnya ya. Ada dua jenis bambu yang dipakai nih. Untuk bodinya, ini pakai bambu legi agar lebih halus. Kalau bagian lainnya, itu pakai bambu tali agar lebih lentur. Lentur nggih, Pak nggih? Ini sebelum tali nggih. Semua jenis bambu yang digunakan harus benar-benar kering agar lebih tahan lama karena tidak mengalami penyusutan lagi. Selain itu juga lebih terhindar dari jamur. Nah, wis jadi ki. Aku pinjam dulu yuk, Pak, buat mainan sama anak-anak. Mainan tradisional dari bambu sejak dulu jadi idola anak-anak. Tapi cara mainnya jangan diterbangkan beneran yo, soalnya nggak bisa terbang. Begini saja udah bikin seneng kok. Loh, Mas Gatot, saya kiki wis ditunggu bapaknya kan loh, ada peserta peringan. Kok sih dilone? Cepet, oh, Mas dolanan wae. Walah, sepertinya kesenangan harus berakhir. Masa kecil sudah lewat Nah, mainan-mainan dari bambu ini akan aku bawa ke pasar Papringan. Itu loh, pasar tradisional unik yang ada di Desa Ngadiprono, Kecamatan Ngadimulyo, Kabupaten Temanggung. Oh iya, di pasar yang hanya ada setiap hari Minggu Pon dan Wage ini, kalian tidak bisa menggunakan mata uang pada umumnya. Kalian harus menukar dengan mata uang pring alias mata uang dari bambu seperti ini. Beruntung aku udah dapat upah hasil nyetor mainan tadi. Jadi aman toh, kita bisa langsung belanja. Nah, pas toh, kita keliling pasar Papringan dulu yuk. Sambil lihat-lihat kira-kira mau jajan apa. Di pasar yang digelar di bawah rimbunan pohon bambu ini ada banyak banget berbagai hal yang diperjualbelikan. Mulai dari makanan tradisional, jajanan tradisional, minuman tradisional, mainan tradisional, sampai hasil bumi. Itu kayaknya ada makanan yang enak. Nasi bakar dan pepes. Cobain yuk. Halah, dasar pelit. Katanya mau nraktir, malah bantu jualan. Hehe, bukannya pelit, ngirit. Kan lumayan, tinggal bantu kipas-kipas seperti ini. Manggil-manggil pelanggan datang, dapat upah deh. Lumayan toh. Sekarang kita cobain makannya yuk. Rasa nasi bakarnya bener-bener wangi. Apalagi kalau masih anget yo. Rasa pepesnya juga enak, apalagi dimakannya di tempat yang enak seperti ini. Apa ini? Lo kan lo? Kayak apa? Oh, dijepui itu Mas. Mas, cari minum yuk. Apa kuwi? Kayaknya unik. Wedang pring. Aku yuk gelem. Baru lihat aku ada wedang pring. Biasanya kan adanya wedang jahe, wedang ronde, sama wedang uwuh. Warnanya juga bagus yo. Ijo-ijo seger gimana gitu. Enak banget ya Mas, seger ya. Nah, di pasar Papringan ini ada banyak sekali makanan tradisional dan juga minuman yang unik-unik. Contohnya ada wedang pring nih, yang terbuat dari sari daun bambu. Selain terbuat dari sari daun bambu, ini dicampur dengan kayu manis, cengkeh, dan madu. Fungsinya banyak banget, salah satunya adalah untuk mengobati batuk. Enak ya?
seger banget deh. Kreatif-kreatif yo. Bukan cuma jadi dekorasi semata. Ternyata bagian dari daun bambunya juga bisa digunakan jadi minuman segar seperti ini. Makan sudah, minum juga sudah. Sekarang main yuk. Ada egrang. Aku pengen mainan masa kecil dulu. Halah, aku nggak bisa. Kamu aja, Mas. Sini, aku ajarin sampai bisa. Lagian ini gratis kok. Semua pengunjung boleh memainkannya. Halah, susah banget nyerah aku. Wis, angel. Sebelum pulang, aku mau beli dulu sesuatu buat oleh-oleh. Cocok nih, ada berbagai hasil bumi. Wis, borong semua aja. Kapan lagi kan bisa ke pasar papringan seperti ini? Nunggunya aja lama ya. Kan dalam 35 hari cuma ada 2 kali. Jadi yo, kita nikmati. Karena alam memberikan banyak manfaat.